Waspada jamu berbahaya, BPOM Ambon gencarkan edukasi demi kesehatan masyarakat. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Ambon menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK untuk para pelaku usaha, distributor hingga penjual jamu gendong. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi mereka tentang cara pendistribusian obat bahan alam yang benar dan memutus rantai peredaran jamu ilegal yang dicampur bahan kimia obat atau BKO. BIMTEK yang berlangsung di kantor Balai POM Ambon, Jumat 12 September 2025, dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, menjelaskan bahwa saat ini banyak masyarakat beralih dari obat-obatan kimia ke bahan alami, termasuk jamu. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku usaha di sektor obat bahan alam atau OBA. Namun, di balik peluang tersebut, ada ancaman serius. Tamran mengungkapkan bahwa Balai POM masih sering menemukan produk jamu yang dijual tanpa izin edar dan yang lebih berbahaya mengandung BKO. Ia mencontohkan temuan terbaru di Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, di mana sebuah etalase menjual jamu ilegal yang dicampur bahan kimia. Tamran menjelaskan jamu yang mengandung BKO seringkali laris manis karena memberikan efek instan. Misalnya jamu untuk asam urat, pegal linu, atau jamu kuat pria yang sangat diminati karena efeknya yang cepat terasa. Ia menambahkan beberapa penjual jamu instan di Namlea juga kedapatan menjual jamu yang mengandung bahan kimia obat. Ini menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih berhati-hati. Melalui BIMTEK ini, Balai POM Ambon tidak hanya menindak, tetapi juga berkomitmen untuk mengedukasi. Mereka mengajarkan para peserta cara memilih bahan obat alam yang baik dan benar. Sebagai penutup, Tamran mengajak para pelaku usaha untuk tidak ragu menghubungi Balai POM Ambon jika membutuhkan bimbingan. Maupun secara luring di kantor Balai POM di Ambon. Ya, acara ini kita lakukan ya untuk memberikan pemahaman, memberikan kesadaran kepada para baik distributor, retail ataupun penjual jamu gendong. Ya, untuk apa? Jadi untuk bisa memproduksi, khusus jamu gendong memproduksi, kemudian juga mendistribusikan. Ya, kalau di retail itu mendistribusikan jamu yang sesuai dengan standar keamanan dan mutunya, ya, sehingga khasiat yang diharapkan oleh konsumen itu dapat terwujud. Saat ini, ya, jadi banyak masyarakat ya yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Mereka sudah tidak menginginkan minum obat-obat kimia. Ya, Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu terutama nanti yang menjual jamu gendong, kalau ngeracik kan ambil dari bahan-bahan mentah ya, kemudian diracik, dimasak, kemudian dimasukkan di botol, kemudian dijual ya, seperti itu. Tetapi ada juga yang ambil dari sudah jadi ya, yang satu sudah jadi, jual di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan izinnya. Kita ingin masyarakat sehat, bukan dari sehat sebentar kemudian nanti sakit kemudian, dan sakitnya nanti akan jangka panjang. Mungkin minumnya 10. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.